Halo guys, welcome. Selamat datang di Liong Crypto. Selamat siang. Dan hari ini seperti biasa, gue bakal membawakan beberapa berita teman-teman ya mengenai kripto, dan tentunya beberapa orang yang sudah nyerok kemarin lagi bahagia hari ini. Selamat buat teman-teman yang nyerok karena Bitcoin sekarang sudah menyentuh angka 31.500 ya. Udah cukup tinggi, udah breakout juga dari area yang kita buat kemarin. Dan by the way, sebelum gue masuk ke videonya, teman-teman jangan lupa di like dulu ya kan kalau kalian suka, dan juga di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Oke, let's go, kita langsung ke videonya teman-teman. Nah, di sini ya guys ya, kita langsung aja ngelihat market overview guys. Ini adalah grafik BTC ya. Kita tahu bersama grafik BTC sekarang sudah naik cukup jauh ya guys ya. Ini udah keluar dari area kita ya. Kemarin tuh sempet pagi-pagi ya gue buat konten udah naik sebetulnya ya kan ke angka 30 ribuan dari angka 29-an, tapi belum keluar kotak kita. Tapi kemarin setelah jam 3 jam 4 pagi ya, tadi pagi tepatnya, itu sudah keluar dari area kita. Berarti bisa dibilang apakah ini breakout? Bisa dibilang iya teman-teman menurut gue ya, karena ini sekarang sudah officially golden cross ke atas ya. MA 200 dan MA 50 nya udah crossing ya kan. Dan ini sebetulnya hampir crossing, nggak jadi crossing, hampir crossing, nggak jadi crossing, tapi sekarang udah officially crossing teman-teman ya. Tepatnya di sini nih kalau teman-teman ngelihat ya. Dan ya kalau kita lihat dari beberapa Twitter juga, kalau ada yang ngikutin ya teman-teman ya, ini udah cukup baik. Dan yang paling penting adalah weekly-nya ya teman-teman ya. Weekly-nya ini akhirnya ya BTC setelah 9 minggu ya, saat nih dari sini ya, dari Maret kemarin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 candle merah, akhirnya muncul satu candle hijau. Pertanyaannya teman-teman, kalau misalnya kita beli sekarang, apakah itu waktu yang baik? Kalau menurut gua ada satu hal yang perlu kita pertimbangkan, yaitu indeks future ya, future Amerika ya. Ini DJF atau Dow Jones Future. Ini menunjukkan merah teman-teman ya. Jadi harus berhati-hati juga ya. Ingat hari ini adalah hari Selasa ya. Kemarin itu semua market hijau ya, termasuk pasar Amerika juga hijau banget kemarin ya. Sekarang itu ntar malam tepatnya, gue belum tahu apakah ada retracement, karena bisa dibilang sekarang BTC itu agak sedikit lagging guys ya dibanding sama pasar Amerika. Karena pasar Amerika di mana-mana biasanya kalau Amerikanya naik, kitanya ikut naik gitu. Maksudnya BTC-nya ya ikut naik. Tapi sekarang kalau misalnya kita lihat teman-teman, ini kita coba daily, pasar yang di Amerika sendiri ya. Di Amerika itu udah candle hijaunya tuh udah dari berapa hari ya? Dari 23 Mei mereka udah reversal teman-teman ya, 23 Mei. Sedangkan BTC itu reversalnya baru kemarin gitu guys ya. Jadi reversalnya itu sedikit telat guys ya. Dari 23 Mei, sedangkan Bitcoin itu dari tanggal sekitar 29 30-an Mei. Jadi telat seminggu. Nah, masalahnya kalau misalnya mereka naik duluan, kitanya lagi nggak apa-apa guys. Kalau misalnya masalahnya nih ya, kalau mereka sideway, kitanya turun BTC-nya. Jadi ya itulah yang harus dihati-hati ya guys ya. Terus ada satu nih teman-teman, selamat buat para pemegang atau holdernya token aksi ya. Gue tahu beberapa dari teman-teman pasti main aksi gitu ya, aksi Infinity. Nah, aksi Infinity itu sekarang harganya tuh sudah cukup tinggi ya guys ya. Harganya itu sekarang sudah mencapai 27 lagi ya. Kemarin sempat jatuh jauh banget. Dan selamat yang udah berani nyerok di bawah $20, karena kenaikannya sekitar 50% lebih. Selamat ya. Tapi ya tergantung ya holdernya dari kapan ya. Kalau holdernya dari 60 ya rungkat juga ya guys ya. Bangkrut maksudnya ya. Ya, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Dan Fear and Greed juga, kita kemarin gue prediksi bakal mencapai level 20-an kalau misalnya BTC-nya ini breakout, tapi ternyata nggak 20, 16 guys, which is sudah bagus sebetulnya ya. Dari 10 paling mentok 14 kemarin, sekarang udah nyampe 16. Masih extreme fear ya, tapi nggak masalah karena ini juga udah pertanda yang cukup baik kalau menurut gue. Dan yap, ini adalah berita dari CoinDesk, dan CoinDesk pun sudah bilang kalau misalnya BTC udah naik 7%. Nah, ini masalahnya satu nih teman-teman ya. Kalau misalnya ngomongin BTC-nya udah mulai naik gitu ya, tapi BTC dominansinya tuh bisa dibilang nggak turun teman-teman ya. Artinya apa? Artinya pergerakan atau harga altcoin itu nggak sesignifikan itu guys ya. Karena bisa dilihat dari ini semuanya hijau memang ya. Ini market kapitulasinya, sebentar gua lupa ini market kapitulasi ya. Oke, nah di sini ya. Nih, market kapitulasinya di sini udah, market cap-nya BTC-nya udah 600 miliar lagi ya. Di sini BTC-nya udah 600 miliar lagi ya kan. 600 miliar market cap, tapi ini nggak didampingi sama kenaikan, istilahnya kenaikan yang lain guys ya. Maksudnya jadi yang naik tuh banyakan BTC, tapi altcoin lain ada beberapa yang naik, tapi rata-rata naiknya tuh nggak sesignifikan itu teman-teman ya. Lihat tuh, BTC-nya naik 5%. Biasanya kan altcoin kayak BNB-nya itu naiknya jauh. Sedangkan BNB-nya lihat nggak bergerak jauh ya teman-teman ya. ETH-nya bergerak lumayan jauh,
Tapi yang lain-lain juga kayak so-so gitu guys, nggak terlalu signifikan ya. Tuh Avalanche saya naik 2%. Ada sih bagus nih ya, Cardano naik banyak ya kan. Terus apalagi ya, Aglorland, ini Algorand ya, susah namanya. Pokoknya itulah, naiknya lumayan. Doge-nya aja cuma naik 3% gitu. Jadi nggak signifikan ya guys ya. Nggak signifikan. Ini artinya kalau misalnya teman-teman perlu perhatikan, kalau misalnya BTC dominansinya turun, BTC-nya naik, itu berarti altcoin-nya lumayan terbang gitu ya. Apalagi misalnya BTC-nya stay, BTC dominansinya turun, altcoin-nya juga terbang gitu. Jadi perlu diperhatikan juga buat teman-teman yang pengen nyerok atau gimana ya. BTC dominansinya karena masih 46%, masih cukup besar, berarti orang masih lebih percaya Bitcoin-nya itu sendiri daripada token-token lain. Gitu ya guys ya. Oke. Dan ini satu yang teman-teman perlu hati-hati zaman sekarang ya, teman-teman. Walaupun gue juga salah satu YouTuber kripto, cuma gue bukan tipe orang yang seperti ini. Hopefully kalau misalnya gue sampai jadi orang seperti ini, tolong ingatkan ya guys ya. Jadi ini adalah orang yang, ini biasanya influencer luar nih guys ya. Jadi kalau misalnya Bitcoinnya udah nyampe dari 68 gitu kan, ATH turun ke 60.000, wah udah bottom, buy gitu ya. Terus turun lagi makin longsor ya kan. Makin longsor 50 ribuan, guys bottom, ini serius bottom gitu. Buy sekarang gitu kan. Ternyata naik dikit longsor lagi gitu kan. Begitu 45, guys seriously ini nggak pernah BTC 45.000, buy sekarang gitu ya. Ya. Naik dikit turun lagi ya kan, turun lagi longsor, begitu nyampe 35.000 guys, udah serius nih, ini nggak bohong, ini bottom, ini harga terendah, nggak bakal dapat BTC di harga ini, ternyata naik dikit longsor lagi gitu ya. Begitu ujungnya begitu 28k guys, ini udah bottom, nggak bohong ya kan. Nah begitu nyampe 31, nah kan gue udah bilang apa bottom gitu, padahal ngomong bottomnya itu dari 60k ya. Ya, ya mudah-mudahan teman-teman tolong ingatkan saya semua ya, karena gue rajin bikin konten kripto, gue sering membawakan berita seperti ini hampir setiap hari. Jadi teman-teman ingatkan kalau sampai gue jadi orang yang seperti ini ya, jangan jangan amit-amit ya. Oke, jadi kurang lebih itu sedikit jokes teman-teman. Dan ini juga good news ya, good news kenapa liquidationnya ambles banget teman-teman ya. Yang nge-short ludes ya, banyak teman-teman. Kalau misalnya nge-short juga pasti gue yakin minusnya banyak ya. Karena gue kemarin cukup goblok gitu ya, gue juga sempet nge-short ya sedikit, tapi gue untungnya hilangnya sedikit, banyak kan ngelongnya gue. Nah ini ada totalnya tuh di dunia ya, totalnya hampir 100 juta dolar lebih ya yang terlikuidasi good ya. Ini tepatnya tadi pagi sih, kemarin sudah terlikuidasi sekitar 40 juta sama berapa tuh, 30 juta, hampir 100 juta ya. Sekarang juga udah 100 juta lebih terlikuidasi good ya, good ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Dan ya hari ini gue nggak membawakan berita yang banyak-banyak banget. Cuma sekali lagi guys ya, gue juga mau mengucapkan selamat kepada pemilik token Luna ya. Kayaknya nggak kurang gitu kalau kita tuh nggak bahas Luna setiap hari gitu guys ya. Oke, Luna 2.0 teman-teman ya. Di sini ada guide-nya gimana cara buy-nya. Jadi ini ada beberapa exchange. Kalau teman-teman lihat ya, di sini ada Binance, tapi ini Binance belum keluar ya. Teman-teman, ini kalau misalnya mau lihat akun Binance, ini Luna klasiknya sudah keluar ya. Dari kemarin sebetulnya Luna klasik sudah keluar. Dari kemarin apa tadi pagi? Gue lupa. Pokoknya Luna klasik ini sudah keluar. Gue kemarin malam lihat saldo gue nambah gitu ya. Nah, ini Luna klasik sudah keluar lagi di Binance. Dan ya gue sendiri teman-teman megang sedikit sih Luna klasiknya ya. Tuh gue megang 1 juta Luna klasik, cuma 1 juta rupiah ya. Ini gue udah ngomong dari kapan tahu gitu ya. Mindsetnya adalah mindset token micin guys ya. Jadi kalau misalnya sampai, ini gue beli pokoknya waktu itu total 3 juta, gue minus 1 juta sekian. Cuma itu tadi gue bilang mindsetnya tuh mindset koin micin ya. Jadi kalau misalnya hilang ya udahlah gitu ya kan, namanya juga hidup ya kan. Nah jadi kurang lebih begitu teman-teman. By the way buat teman-teman yang mau daftar Binance ya, itu bisa langsung di link description ada daftar Binance, langsung aja ya teman-teman ya, daftar di Binance. Ini banyak dan cukup terpercaya, model transaksinya juga gampang banget, pakai P2P. Nanti mungkin kapan-kapan gue bukin tutorialnya ya, walaupun udah banyak banget tapi nggak apa-apa ya kan. Nah ini kurang lebih begini. Dan kalau kita cari coba, ini kan Luna klasik ya, kalau Luna yang baru itu belum ada teman-teman ya. UST, coba UST-nya ada nggak nih? UST-nya pun sudah tidak ada. Oh ada guys, ada UST klasik ya, UST klasik. Ups, ya salah nggak usah dipencet. UST klasik nih ada ya. Nih udah project ditinggal punya sih guys ya, 300 perak doang ya. Gue udah, padahal harusnya 14.000 gitu, tapi udahlah, gak ngerti lah gue, udah dimin aja. Dan by the way ada top gainer Wave, Access, Origin ya. Selamat nih buat terutama holdernya ini ya, holdernya apa namanya, Wave ya, karena naiknya nih jauh banget ya teman-teman ya. Naiknya 100% guys, gila ya. Ini salah satu naik cukup gila ya. Tapi ya balik lagi tergantung udah ngehold dari mana ya. Kalau misalnya ngehold Wave dari angka $3 ya sama aja bohong gitu ya. Tapi kalau beraninya rock Wave di harga $2 kemarin ya tentunya sudah
Sudah lumayan ya. Sudah lumayan banget. Oke. Dan ya, kurang lebih begitu guys. Ini ada list exchange-nya. Gua bacain sekali lagi. Ada Binance, Max, KuCoin, ada Bybit juga yang cukup terkenal. Get.io ya, ada pasti beberapa orang, ada FTX, Bitfinex ya kan. Phoenix Finance, Huobi, dan banyak lagi ya teman-teman ya. Dan ini semua cara belinya banyak ya, ada di sini ya. Dan Luna 2.0 kemarin sempat naik jauh sih setahu gua ya. Coba kita lihat di CoinMarketCap, setahu gua naik jauh. Oh enggak, di sini juga ada guys ya. Coba kita lihat Luna UST Huobi. Oke, kita coba cek di ini aja nih, Bitfinex. No, ini Luna yang lama guys ya. Luna 2.0 tuh masih belum diganti kayaknya di sini ya. Coba gua cek di Huobi teman-teman ya. Oke, bener. Nah, ini dia nih. Ini yang Luna klasik ya, udah diganti teman-teman. Coba kita jam auto boom. Oke. Kemarin Lunanya itu di launching di harga sekitar 4 dolaran, 5 dolaran. Ada pasti teman-teman yang dapat airdrop ya. Gue sebetulnya ada tapi di dompet satu lagi teman-teman ya, bukan di dompet gue yang ini, bukan di Binance gue yang ini. Cuma kemarin tuh kalau nggak salah dapet, gue megang berapa Luna ya, gue lupa gue megang berapa Luna. Pokoknya gue ruginya tuh kan lumayan gede ya. Gue lupa dapat berapa Luna. Yang pasti gue juga belum jual ya, tapi tetap ya guys ya, dibanding kerugiannya. Tapi ya udahlah ya, dapat namanya gratisan, namanya airdrop ya guys ya, lumayan. Gue sih masih ngehold, nggak tahu sampai kapan. Ini sih grafiknya memang dari kemarin sudah ya dibilang bagus juga, so-so lah guys ya. Naiknya 40%, sempat kemarin naiknya 100% sampai 11 dolar peaknya. Cuma sekarang stabilnya di 89. Tetap gue bilang harus berhati-hati teman-teman, karena apa? Karena ini kalau menurut gue fungsinya tuh masih belum terlalu jelas ya kan, dari Dokwon-nya sendiri ya. Di sini sebentar, coba gue lihat Twitter di Dokwon, kita bisa cari Dokwon-nya. Dokwon-nya sendiri dia apa ya? Gue jujur aja trust gue sama Luna ya, kalau gue pribadi ya guys ya, udah nggak terlalu ada gitu ya. Dan switch to reward to classic and token, dan ya isinya juga cuma ya gini gitu, gini doang gitu. Ini kalau sampai guys ya, shit happen gitu ya, sampai nanti Dokwon-nya ada berita masuk penjara atau udah kelar tuh. Gue yakin kelar tuh nasibnya Luna 2.0 tuh kelar. Jadi kayak gue pribadi ya guys ya, sangat nggak berani gitu ya. Gue jujur aja nggak berani naruh uang gue, apalagi dalam jumlah besar ya. Kalau misalnya nasib gue tuh tergantung sama orang kayak gini guys, gue jujur aja nggak berani ya. Itu gue ya, tapi terserah kalau teman-teman mau coba beli, siapa tahu 9 go to the moon gitu kan, sampai on the way 100 ya. Silakan coba gitu. Kalau gue sih nggak ya, gue tetap beli Luna yang klasik aja. Dan itu emang udah mindset gue, coin micin ya udah dimin aja gitu kan. Dan ya kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Tiada hari tanpa Luna ya. Dan semoga buat teman-teman semua yang di luar ya, yang sudah merasakan profit kemarin ya, selamat sekali lagi. BTC-nya udah naik cukup jauh dan semoga bisa dilanjutkan rally-nya, tapi tetap berhati-hati, tetap jaga money manajemennya, jangan all in ya, karena kita nggak tahu market ke depannya apa. Bisa aja ini cuma bull trap, entah, kita nggak tahu ya. Tetap ya, karena ini juga udah akhir Mei, besok bakal jadi bulan Juni. Biasanya sih bulan Juni Juli itu naik, biasanya we don't know ya, kita nggak pernah tahu. Dan ya kurang lebih seperti itu teman-teman beritanya hari ini. Luar biasa sekali ya Bitcoin, kita semua full senyum hari ini. Alright, dan sekian dulu kontennya Leong Crypto hari ini. Terima kasih buat semua yang udah nonton sampai habis. Gue Leong pamit dulu. Jangan lupa di like videonya dan juga di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Oke, bye bye semuanya, thank you.